sebagaimana baginda Rasulullah di waktu yang penuh berkah senantiasa berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita awali dengan doa beliau ya yang senantiasa dipanjatkan di setiap pagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhtiar kita senantiasa mencari ilmu yang bermanfaat. Di antara ilmu yang bermanfaat itu adalah tandanya diamalkan. Nah, mudah-mudahan kita berikhtiar ya untuk menjadi innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin mempertebal mahabbatullah kita ya, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana spiritualitas ya seorang manusia yang oleh Allah dikaruniai banyak unsur ya dalam diri kita itu. Nah, di sini sudah ada salah satu buku yang judulnya Spiritual dan Akhlak ya. Nah, bahwa sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran itu adalah hudan ya, hudan linas, petunjuk untuk manusia. Nah, jadi petunjuk di sini di antara mukjizat Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu hadir sebagai rahmat ya untuk seluruh alam ya. Nah, dalam konteks ini ada jaminan bahwa ketika kita muslim ya akan tentu saja memegang petunjuk itu dari Al-Quran gitu ya. Nah, dan hal ini tergantung beberapa hal gitu ya. Misalnya apakah Quran itu bisa menjadikan hudan, petunjuk ya, atau mukjizat untuk kita. Nah, bahwa tergantung dari kemauannya gitu ya, kemauan untuk menjadikan Quran sebagai petunjuk gitu. Artinya misalnya walaupun kita muslim tapi bisa jadi tidak mendapatkan petunjuk Al-Quran gitu ya. Tetapi kalau kita mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, nah insya Allah. Nah, sebaliknya sekalipun bukan seorang muslim misalnya, namun sepanjang mau menjadikan Quran sebagai petunjuk, dia akan mendapatkannya. Sekalipun demikian, nah bahwa tentu saja tergantung keyakinan ya terhadap kebenaran Al-Quran. Nah, di sini bahwa kita harus yakin Quran itu adalah hudan sebagai petunjuk ya. Bahwa yang kedua juga untuk bisa menggali Quran sebagai hidayah, petunjuk untuk kita ya, kita tidak dapat melakukannya secara sembarangan. Tapi tentu saja harus menguasai ilmu-ilmu yang disyaratkannya ya. Di antaranya ada ulumul Quran, ada ilmu tafsir gitu ya. Tanpa ilmu-ilmu itu nggak mungkin kita bisa menggali makna Al-Quran misalnya, dan menjadikan Quran sebagai petunjuk untuk kita. Nah, di sini diantaranya para penulis ya, bahwa disampaikan di sini Quran itu, nah diantaranya sebagai petunjuk manusia itu bagaimana membentuk ya secara menyeluruh, misalnya menyentuh raga, akal, jiwa gitu ya. Jadi dalam pandangan Quran, Allah menciptakan manusia ya, kita sebagai manusia itu ada beberapa unsur gitu ya yang membentuk manusia, sehingga manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna gitu ya, karena unsur-unsurnya itu sangat luar biasa. Nah, dalam buku ini dibahas tentang unsur-unsur yang ada dalam dari manusia ya, supaya menjadikan spiritualitas kita tinggi, akhlak kita baik gitu ya. Nah, di sini paling tidak ada 3 unsur yang ada dalam diri manusia. Kalau kami, saya jurusan pendidikan Islam, bahwa dalam tubuh manusia itu, dalam sosok manusia itu ada 23 potensi yang ada dalam diri manusia gitu ya, yang semua itu harus diasah gitu ya ke peserta didik kita. Nah, dalam buku ini disampaikan bahwa manusia itu terdiri dari beberapa unsur ya, diantaranya unsur pokoknya itu adalah bahwa kita sebagai manusia memiliki unsur fisik ya, jasad atau raga yang berasal dari tanah. Nah, ini dalam surah Al-An'am bahwa sebagai manusia kita ada unsur fisik ya, ada unsur jasad, ada raga. Kalau dalam buku pendidikan itu bahwa manusia itu terdiri dari jismun ya, ada fisik dengan 5 panca indera gitu ya.
Nah, di sini di surah Al-An'am dijelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim waladzi khalaqakum min thinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman 'indahu tsumma antum tamtarun, bahwa waladzi khalaqakum, dialah Allah yang menciptakan kalian min tin, dari tanah, tsumma qada, kemudian Allah menetapkan ajal ya, kematianmu, musamman, dalam waktu yang tertentu, yang dahulu ya, hanya diketahui olehnya, summa antum tamtarun, kemudian kamu masih meragukannya. Nah, jadi kita sebagai manusia harus menyadari bahwa kita itu ada unsur tanah yang menjadi dasar pembentukan manusia ya, dari aspek fisik. Akan tetapi selain memberikan pengertian fisik, unsur tanah juga mengisyaratkan sifat-sifat rendah, sifat-sifat hina gitu ya. Artinya di samping memiliki tubuh dan organ dari panca inderanya, manusia memiliki sifat-sifat dan potensi yang jika tidak dibimbing dengan baik, maka sifat-sifat itu bisa menjerumuskannya ke dalam lembah kehinaan. Karena secara fisikly kita terbentuk dari tanah yang rendah, yang hina gitu ya. Nah, bisa jadi kalau tidak diarahkan, manusia itu terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Nah, manusia punya organ-organ yang sangat bermanfaat ya, untuk dirinya, untuk makhluk lainnya, terutama panca indera misalnya. Kalau digunakan dengan baik, organ-organ tubuh ini akan menghantarkan menjadi makhluk yang begitu mulia, bisa mengembangkan, mengelola bumi, sehingga ada produk-produk yang bermanfaat ya bagi manusia secara keseluruhan. Dengan panca indera yang kita miliki ya, bisa menangkap petunjuk-petunjuk Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Akan tetapi ketika dia dapat memfungsikan organ itu, semestinya ya kalau bisa seperti itu, tapi kalau melalaikan petunjuk Allah ya, misalnya tidak peduli, nanti akan terjerumus ke dalam lembah kesesatan, kehinaan, dan kesengsaraan. Nah, ini dibuktikan ya dalam ketika manusia walaupun sama Allah dikasih panca indera yang lengkap, jisim yang sempurna gitu ya, tetapi kalau tidak digunakan maka akan menjadi seperti yang digambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Nah, walaqad zara'na, dan sungguh kami zara'na ya, kami isi li jahannam, neraka jahanam itu katsiran, kebanyakan minal jinni, dari kalangan jin, wal insi, dan manusia. Lahum kulubun, kenapa manusia banyak masuk neraka jahanam? Lahum kulubun, mereka itu punya hati, la yafqahuna biha, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah gitu ya. Walahum ayunun, mereka itu punya mata, la yubsiruna biha, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum azanun, dan mereka juga punya telinga, la yasma'una biha, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika, mereka itulah kal an'am, seperti hewan ternak gitu ya. Balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itu orang yang lengah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau dikasih panca indera yang begitu luar biasa gitu ya, kalau digunakan hal baik, maka itu akan bisa ya memperoleh petunjuk dari Allah gitu. Tetapi sebaliknya, ketika dikasih panca indera kemudian dikasih jismin tapi nggak digunakan sebagai mestinya, maka manusia itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat gitu ya dari binatang gitu ya. Nah, seperti itu. Itulah unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua, kita sebagai manusia itu dikasih akal sama Allah. Jadi unsur ini merupakan unsur yang tidak dimiliki oleh makhluk lain misalnya, sehingga manusia mampu memikirkan sesuatu, mampu mengembangkan, mampu membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, sehingga manusia itu memang satu-satunya makhluk yang berbudaya ya. Kan fungsi akal itu untuk berpikir misalnya. Di Al-Quran istilah akal ini tidak pernah disebutkan dalam bentuk masdar ya, yakni al-aqal. Sekalipun demikian, dalam penyebutan ini ada 50 ayat ya, bahwa Allah menyuruh manusia untuk mikir gitu, berpikir gitu. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, banyak gitu ya, afala yatadabbarun, dan sebagainya. Jadi Allah itu dalam, walaupun tidak ada kalimat aklun ya, tetapi yang sepadan atau yang satu rumpun gitu, ada 50 ayat yang Allah nyuruh kita untuk berpikir dan mencela orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Nah, tapi Allah menggunakannya dengan kata fi'il yang misalnya yaqilun tadi ya, afala taqilun, afala yaqilun misalnya. Jadi kegiatan berpikir, tafakur itu merenungkan sesuatu ya, atau tadabur. Nah, di sini ada beberapa ayat yang menyuruh manusia itu supaya berpikir gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, di antaranya di surah Al-An'am
Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladdarul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Bahwa kehidupan dunia itu hanya permainan gitu, kehidupan dunia ini hanya senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu yang lebih baik ya bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kalian berpikir gitu ya? Banyak Allah, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir, kalau apakah kalian tidak mengerti, kata Allah gitu ya. Kemudian di surah yang lain juga ya, di Al-Anbiya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Qur'an yang di dalam Al-Qur'an itu zikrukum, terdapat peringatan gitu. Afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak mengerti gitu ya. Jadi banyak sekali Allah menyuruh kita untuk berpikir ya. Udah dikasih Quran gitu ya untuk sebagai peringatan, tetapi manusia senantiasa mengabaikan. Ya afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir gitu ya, tidak berakal gitu. Kemudian ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Celaka kalian ya, dan apa yang kalian sembah selain Allah, tidaklah kalian berpikir. Huwa alladzi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilaful lail wan nahar afala ta'qilun. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dialah yang mengatur siang malam. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak paham gitu ya? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Afala ta'qilun. Kenapa kamu nyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu yang lebih tahu tentang Taurat ya. Tidaklah kalian berpikir? Apakah kalian tidak berpikir gitu ya? Nah, ini masih banyak ayat yang menyuruh manusia untuk berpikir gitu, sehingga menjadi mengerti tentang berbagai hal ya. Nah, di sini kalau dilihat dari uslubnya ya, strukturnya yang digunakan Quran itu dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan berpikir itu ya, atau celaan itu tidak menggunakan kata akal ya, tetapi tadi ya dengan tidak menggunakan masdarnya gitu ya. Nah, sehingga bakal dapat disimpulkan bahwa Allah menyuruh manusia berpikir itu supaya mengerti ya berbagai macam hal. Yang kedua, objek yang harus difikirkan itu adalah petunjuk Al-Quran gitu ya, tentang fenomena alam misalnya, tentang kejadian manusia, tentang peristiwa historis, dan tidak ada satupun ayat yang menyuruh kita untuk berpikir hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal gitu. Jadi yang terjangkau oleh akal gitu ya. Yang ketiga, tujuan berpikir itu menemukan petunjuk Quran, bahwa selama ini terkadang kita sulit untuk menemukan petunjuk gitu ya, memahami alam semesta supaya betul-betul kita bisa mengembangkan untuk kemaslahatan manusia, menemukan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah gitu ya, yang misalnya yang terdapat dalam diri kita sendiri sebagai manusia. Jadi akal itu sebagai sarana ya untuk bagaimana berpikir, bahwa ilmu pengetahuan yang dilahirkan oleh akal ya, dan aktivitas berpikir misalnya jadi sini harus ditunjukkan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak untuk selain itu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini Al-Marogi ya memasukkan akal sebagai salah satu di antara 5 petunjuk, bahwa 4 yang lainnya adalah wahyu itu dari Quran ya, dari ilham, dari naluri, gorizah, dan dari alam semesta. Nah, yang pertama tadi fisik, yang kedua kita itu punya akal sama Allah, dikasih akal, yang ketiga adalah dikasih ruh ya. Unsur yang ketiga yang membentuk kita itu adalah ruh. Nah, unsur ruh ini diterima manusia dari tiupan Allah ya, ketika manusia dalam bentuk janin di dalam rahim ibu ya. Nah, sehingga kita itu ditiupkan ruh gitu ya, di hari ke-120 ya, setelah 4 bulan, sehingga ada kehidupan di dalam janin ya. Jadi unsur ruh ini melambangkan keluhuran, unsur ruh ini melambangkan kesucian, kemuliaan, dan nilai-nilai tinggi lainnya. Nah, jadi ditiupkan ruh ya. Jadi misalnya dalam surah As-Sajdah digambarkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tin, yang memperindah segala sesuatu ya. Alladzi ahsana kulla syai', Allah itu memperindah segala sesuatu ya, khalaqahu yang dia ciptakan, wa bada'a khalqal insan, dan yang memulai penciptaan manusia min tin, dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina ya, mimma immahin, bahwa kita itu manusia lahir dari keturunannya itu dari saripati air mahin yang hina, yaitu air mani. Tsumma sawwahu, kemudian Allah menyempurnakan, wa nafakha fihi min ruhih, dan meniupkan roh ciptaannya ya ke dalam tubuh manusia. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menjadikan pendengaran, absor, penglihatan, wal afidah, dan hati bagimu.
qalilan ma tashkurun, tetapi hanya sedikit orang yang bersyukur ya. Udah Allah kasih berbagai anugerah kayak itu. Jadi ayat ini menjelaskan ya bahwa Allah itu menciptakan manusia dari tanah ya, tadi dari tanah mimma imahin, dari tanah yang hina yaitu air mani, kemudian meniupkan roh ke dalam tubuhnya. Nah jadi jika kalau unsur tanah ngasih bentuk jasmani ya tadi, bahwa manusia itu diciptakan dari air mani yang hina ya, dari tanah yang hina yaitu air mani, bahwa kalau itu ya, kalau tadi ya bentuk jasmani itu dari air mani yang hina, tetapi roh itu memberikan nilai-nilai ruhaniyah, misalnya sifat-sifat tinggi, bahwa karena ditiupkan ruh ya dari Allah itu, maka di sini adalah ruh itu bagaimana manusia itu punya sisi-sisi nilai rohani yang seperti sifat yang tinggi, luhur, yang mulia gitu ya. Demikian luhur dan mulianya ruh, sampai ketika kita ditiupkan ke dalam diri manusia, Allah menyuruh malaikat untuk bersujud kepadanya gitu ya. Dengan adanya ruh ini, ruh spiritual ini, ruhaniyah ini ya, nah ini kan langsung ditiupkan gitu ya. Nah di sini alhamdulillah ya, kita di satu sisi diciptakan dari air mani yang hina ya, dari tanah yang hina, air mani dengan segala tanah itu dengan segala kehinaannya, kalau tidak diluruskan maka akan terjatuh kepada ke itu ya tadi, kenistaan. Tetapi di sisi lain kita juga dikasih ditiupkan ruh ke dalam tubuh manusia ya, sehingga ruh ini adalah ruhaniyah, sifat-sifat yang tinggi, sifat yang luhur, sifat yang mulia. Nah jadi demikian luhur dan mulianya roh ini, sampai-sampai ketika ditiupkan ke dalam diri manusia, Allah menyuruh malaikat untuk bersujud kepadanya. Ini dalam surah surah As-Sad ya, surah Sad ayat 772. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, ini khalik, sesungguhnya aku akan menciptakan basyaron, seorang manusia, min dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Bahwa apabila ya, faida sawaituhu, apabila aku sudah menyempurnakan kejadiannya, wa nafakhtu fihi, dan aku sudah tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, mirwahi, dari ruhku, faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kalian dengan bersujud kepadanya. Nah jadi ini ya, manusia itu begitu istimewa, ada unsur secara fisikly ya, dari tanah yang hina yaitu air mani tadi ya. Kemudian ada unsur spiritualitas ya, yang Allah nafakhtu fihi, Allah langsung tiupkan ya dari ruhku, sehingga ini menjadi istimewa manusia itu ya, sehingga faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kalian dengan bersujud kepadanya. Demikianlah dalam diri manusia itu ada unsur dan potensi baik, kita ada potensi baik ya, ada potensi mulia dalam unsur ruhani ini ya. Nah kemudian ada unsur yang buruk dan rendah yang disebut hawa nafsu. Makanya manusia itu punya kemungkinan bisa menjadi baik, kemungkinan bisa menjadi jahat ya. Dalam surah Al-Insan kita sudah diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sungguh kami sudah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur. Nabtalih, yang kami hendak mengujinya ya dengan perintah dan ada larangan dari Allah. Faja'alnahu sami'an basira, dan kami jadikan dia mendengar, melihat. Inna hadainahus sabil, kami nanti akan menunjukkan kepadanya asabil ya, jalan yang lurus. Imma syakiro, tetapi ada yang bersyukur, wa imma kafuro, ada juga yang kufur gitu ya. Jadi Allah sudah memprediksi bahwa manusia sudah Allah tadi ya ciptakan dari setetes mani, kemudian Allah akan menguji ya kepada kita melalui perintah dan larangannya ya, apakah kita melakukan perintahnya atau menjauhi larangannya. Nah dan Allah pun akan menjadikan kita mendengar, melihat gitu ya. Allah pun akan menjadikan menunjukkan ya jalan yang lurus. Walaupun imma syakiro, ada manusia yang bersyukur, wa imma kafuro, ada juga manusia yang kufur. Nah bahwa kita dapat menemukan banyak ayat ya yang memuji kemuliaan manusia, di samping yang mencela juga ya, bahwa manusia itu memang diciptakannya suka keluh kesah ya, doluman jahula, dalam keadaan bodoh dan sebagainya.
Nah, dengan unsur-unsur pembentuk diri yang tadi ya. Nah, ada unsur potensi yang dimiliki sehingga manusia terpilih menjadi khalifah fil ardh, khalifah di muka bumi ya. Karena adanya dia punya unsur jasmani, ada akal, ada ruhani. Maka sebagai khalifah di muka bumi, manusia harus melakukan aktivitas di wilayah di 3 wilayah tadi ya yang merupakan medan amalnya. Yang pertama, manusia harus melakukan amal-amal fisik, aktivitas fisik ya, yang dilakukan dengan anggota tubuhnya atau al-a'malul jawarih ya. Hasil dari kerja fisik ini adalah produk dalam bentuk benda misalnya, tergantung pada pengalaman pembuatnya. Semakin berpengalaman seseorang dalam membuat sesuatu, maka semakin baik kualitas produknya. Nah, di sini bahwa manusia dikasih fisik yang begitu sempurna ya dalam hubungan dengan Allah, bahwa manusia juga dikasih fisik itu ada ibadah-ibadah yang harus dilakukan dengan anggota tubuh ya, dengan al-jawarih, yang tanpa itu seseorang tidak disebut ibadah. Misalnya sholat kan pasti gerakannya fisik kita menggunakannya. Sholat itu mempunyai arkan, rukun-rukun kayak ruku, sujud, duduk di antara dua sujud gitu ya, harus terlihat dalam bentuk lahiriah. Tanpa melakukan ini seorang tidak dapat disebut melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua adalah amal-amal yang dilakukan dalam bentuk berpikir. Tadi mah amal-amal yang dilakukan dalam bentuk fisikly ya, kita dengan gerakan misalnya. Tentu saja semua ya, kayak wudhu kan ada gerakan fisiknya, kemudian ada sholat ada gerakan fisiknya, haji ya ada gerakan fisiknya, semua itu ada gerakan fisiknya. Kemudian yang kedua bahwa kita juga dikasih unsur akal tadi, berpikir. Amal-amal yang dilakukan dalam bentuk berpikir atau aktivitas intelektual atau al-a'malul aqli, kalau tadi al-amalul jawarih ya, al-a'malul aqli, hasil dari amal intelektual ini misalnya hasilnya ada pengetahuan ya, ada bisa bahwa ilmu pengetahuan menjadi landasan bagi kerja fisik ya, al-amalul jawarih, karena mengamalkan sesuatu tanpa ilmu akan membuat pelakunya menjadi sesat. Dalam hubungannya dengan ibadah ketika Allah ya, misalnya beribadah kepada Allah, seseorang tidak akan dapat mungkin melakukan dengan benar kalau tidak punya pengetahuan ilmu ya. Misalnya kayak ibadah sholat, kalau nggak ada ilmunya tentu saja tidak akan melaksanakan dengan baik ya. Zakat misalnya harus ada ilmunya gitu ya. Berwudu harus ada ilmunya, misalnya pergi haji juga harus ada ilmunya ya. Ilmu qoblal qaul wal amal, ilmu dulu sebelum mengatakan dan mengamalkan gitu. Nah, jadi di sini bahwa semakin tinggi ilmu seseorang tentunya akan semakin baik kualitas ibadahnya, idealnya seperti itu ya. Jadi ketika kita sangat memahami ya, beda antara sholat orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, haji orang yang berilmu dengan tidak berilmu sangat berbeda, wudunya akan sangat berbeda kualitasnya gitu ya. Yang ketiga adalah amal qalbu atau al-a'malul qalbi ya, amal-amal qalbu. Nah, di sini bahwa sebentar mencas dulu. Bahwa kita sebagai manusia dikasih potensi qalbu ya, potensi akal. Al-a'malul qalbi, hasil dari kerja qalbu adalah sifat-sifat terpuji. Misalnya kalau qalbunya bersih ya, misalnya ikhlas, ada ridho, ada sabar, ada tawakal gitu ya. Nah, baik amal fisik tadi ya, kan kita ada amal fisik ya, gerakan, ataupun amal intelektual tadi. Jika tidak disertai amal hati maka menjadi sia-sia. Bahkan iman pun kan punya ketiga-tiganya ya, bahwa definisi iman itu harus sempurna ya. Misalnya iqraru bil lisan, bahwa yang namanya iman itu al-iqraru bil lisan, ada pengakuan secara lisan, wal i'tiqadu bil jinan, meyakini dengan kalbu, wal amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Nah, jadi di sini ya bahwa spiritualitas itu nilai-nilai luhur dan suci yang dimiliki seseorang bersumber dari kalbu dan menunjukkan ketinggian jiwa atau rohani seseorang. Nah, jadi harus seimbang, ketiga-tiganya harus diasah ya oleh kita sebagai manusia. Akal kita diasah untuk berpikir ya, cari ilmu, kemudian fisik kita tadi dilatih dengan
menyempurnakan gerakan-gerakan dalam beribadah misalnya, sehingga timbullah tadi ya wal amalu bil arkan wal i'tiqad bil jinan, dan diyakini dengan hati ya, dengan sepenuh hati. Nah di sini dalam kitab ini ya, sebetulnya ini tafsir maudhu'i ya, jadi adanya kesatuan akidah, syariah dan akhlak. Nah bahwa sebagai kitab suci yang isinya hudan, petunjuk ya, Al-Quran ini memberikan perhatian kepada seluruh aspek kehidupan manusia, karena ingin menghendaki manusia itu punya tujuan hidup yang benar gitu ya, dengan sikap, perbuatan dan interaksi mereka menjadi benar juga gitu. Al-Quran itu adalah menegaskan bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini ya, tidak terkecuali manusia, adalah makhluk ciptaan Allah ya. Mustahil bagi alam semesta yang luar biasa kompleks tetapi sangat teratur ya, begitulah ciptaan Allah gitu. Mustahil bahwa manusia yang punya akal, bahwa manusia yang punya kecerdasan dan demikian rumit struktur perwujudannya bisa berwujud tanpa ada yang menciptakan gitu ya. Makanya harus difikirkan gitu ya. Subhanallah sekali gitu ya, bahwa Allah menciptakan sedemikian rupa, kemudian alam juga ya. Nah pasti semua ada yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah di sini ada beberapa ayat yang menegaskan tentang konsep yang begitu penting ya. Di antaranya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Bahwa Allah yang menciptakan langit bumi gitu ya, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa ya, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahar wasyams wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Allah yang menciptakan malam, Allah yang menciptakan siang, menciptakan matahari, bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya gitu ya. Kalau tidak ada yang menciptakan sangat nggak mungkin gitu ya, dan banyak-banyak lagi ini ya, bahwa wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah menciptakan segala sesuatu, menetapkan ukurannya ya, menetapkan takdirnya. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Allah, baik kecil ataupun besar, yang kompleks ataupun yang sederhana, masing-masing punya tujuan. Tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan sia-sia ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada tujuan tanpa adanya guna. Hatta semut sekalipun gitu ya, zubab dan lain sebagainya ya, rengit gitu ya, itu pasti ada tujuannya gitu ya. Bahwa di sini Allah menyampaikan, berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian siang malam, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal gitu, bagi orang-orang yang mengingat gitu. Kalau yang tidak berakal ya seperti itulah, ya nggak ngeh gitu ya. Sini alladzina yadhkurunallah. Ulul albab itu adalah orang yang berakal, itu alladzina yadhkurunallah, yaitu mereka yang memikirkan, mereka yang berzikir ya, mengingat kepada Allah qiyaman. Jadi mereka itu orang-orang yang ulul albab itu mengingat Allah qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, sambil duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit bumi dan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, faqina azabannar. Maka lindungi kami dari azab neraka. Ini juga ya, bagaimana tentang penciptaan manusia. Afahasibtum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum abathan, bahwa kami menciptakan kalian itu main-main gitu ya, tanpa ada maksud. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kami tidak akan dikembalikan, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi Allah nanya ya, apakah kalian mengira penciptaan kalian itu hanya untuk main-main saja gitu ya, dan bahwa kalian itu tidak akan dikembalikan, tidak akan dipinta pertanggungjawaban. Bahwa pasti gitu ya, pasti dipinta pertanggungjawaban gitu ya, bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah bertujuan, bahwa tugas kita sebagai manusia harus ingat siapa kita ya. Tujuan kita itu adalah hanya menjadi abdun ya, hamba Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan tujuan kita itu adalah mendapatkan ridho Allah. Apapun profesi kita, semuanya kita lakukan semuanya untuk mendapat ridho Allah, supaya kita bisa hidup bahagia di dunia pun di akhirat. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim.
Jadi mereka itu hanya diperintah untuk apa? Kita itu manusia itu untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mentaati semata-mata menjalankan agama dan juga melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Nah, itulah agama yang benar yang lurus. Nah, di sini ya bahwa Allah ya yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dialah yang menciptakan manusia, menumbuhkan manusia, memberi sarana kehidupan, menjadi dan menjadi tempat bergantung mereka ya. Kesemuanya itu Allah Maha Esa, tidak butuh siapapun untuk membantunya. Nah, di sini ya bahwa Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemilik, pemelihara, pelindung gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah langsung saja ya, ini karena pembukaannya ini diantaranya bahwa intinya manusia itu, nah di sini disampaikan nih ada pemisahan spiritualitas dan akhlak dari aspek Islam dan lainnya. Bahwa Islam tadinya memiliki berbagai aspek yang saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Akan tetapi realitas kehidupan umat Islam sekarang ya, aspek-aspek itu kita lihat sering dipisahkan. Misalnya pemisahan misalnya akan di sini ya disampaikan di secara parsial, terpecah-pecah. Misalnya kayak orang yang memiliki akidah adalah orang yang kehidupannya terikat kuat dengan Allah dan ujung hingga pangkalnya ya. Istilah akidah ini dalam bahasa Arab aqidah ya. Aqidah itu artinya ikatan. Nah, di sini bahwa disebut akidah itu ikatan karena mengikatkan maksud dan tujuan hidup manusia dengan Allah. Agar di sini ya kemudian akoda itu terbentuk dari yakadun, kalung, disebut kalung gitu ya, karena mengikat leher dengan ujung dan pangkal yang tersambung. Nah, jadi dari kata yang ini ya, terbentuklah kata benda uqadah, ikatan yang kuat yang dihubungkan dengan pernikahan. Nah, disebut akad ya, karena menyatukan seseorang laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang sangat kuat. Nah, jadi yang dimaksud dengan ikatan yang kuat ini ya dengan Allah dari ujung hingga ke pangkal, bahwa ketika seorang mukmin hendak melakukan sesuatu pekerjaan, maka pekerjaan itu harus dimulai dengan niat yang menghubungkan dirinya dengan Allah. Lalu pangkalnya, tujuannya juga mesti dia sambungkan kepada Allah, yakni mencari ridha Allah. Jadi dari awal sampai akhir pekerjaan itu dengan Allah gitu ya. Jadi pekerjaan itu sebagai bentuk pengabdian kepada Allah gitu ya. Jadi semua bentuk perbuatan pekerjaan seorang mukmin dari hal kecil sampai hal besar bisa mengandung nilai-nilai ibadah. Sebaliknya pekerjaan sebesar apapun nantinya bermanfaat bagi manusia ya. Misalnya bahwa tadi ya bahwa semua bentuk perbuatan dan bentuk pekerjaan seorang mukmin tadi, pokoknya dari hal kecil sampai hal besar harus mengandung nilai-nilai ibadah. Sebaliknya pekerjaan sebesar apapun nantinya manfaat bagi manusia akan dipandang tidak berarti di hadapan Allah jika tidak didasari oleh akidah keimanan kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah menyuruh kepada mukmin supaya memulai itu dengan bismillah ya. Untuk mengikatkan diri kita dengan Allah itu harus memulai pekerjaan apapun dengan bismillah gitu ya. Karena dengan bismillah itu berarti kita tersambung dengan Allah gitu ya. Kalau kita melakukan aktivitas tidak bismillah dulu ya, maka tidak tersambung dengan Allah gitu ya. Nah, di sini Rasulullah bersabda, kullu kalamin au amrin zibalin la yuftahu bi zikrillah azza wa jalla fa huwa abtar. Kullu kalam, setiap perkataan, au amrin atau pekerjaan, zibalin ya, la yuftahu bi zikrillah, tidak dimulai dengan menyebut nama Allah dulu, Allah azza wa jalla, fa huwa abtar, maka terputus, sia-sia amal itu gitu ya. Makanya kita harus terus menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya, minimalnya dengan melakukan aktivitas bismillah dulu. Kemudian niat dan tujuannya juga yang terhubung dengan Allah gitu ya. Nah, ini akan sangat menentukan bagian tengahnya, yakni cara melakukan pekerjaannya. Kalau kita betul-betul niat karena Allah ya, maka prosesnya pun gitu ya. Nah, jika pekerjaan itu dimulai dengan niat untuk mengabdi kepada Allah, maka cara yang kita lakukan pun pasti berdasar aturan yang ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya, jika tidak ada ketersambungan dengan Allah, maka caranya pun bisa jadi salah gitu ya. Itu sebabnya Islam menolak sekularisme. Jika yang dimaksud dengan sekularisme adalah memisahkan antara kehidupan sosial dan agama. Nah, di sini kita kembali melihat bahwa akidah, niat tidak dapat dipisahkan dari syariah, dari cara gitu ya.
Misalnya ketika seorang mukmin punya akidahnya benar, maka dapat dipastikan dia akan menjadi manusia kuat dalam menjadi kehidupan. Karena ketika ia menghadapi tantangan dan kesulitan, ada ujian, ada cobaan, ia punya sandaran dan tempat bergantung yang kokoh. Tidak kenal putus asa, tidak frustasi, karena ia punya konsep sabar, punya konsep tawakal yang akan membuat dirinya selalu punya harapan menghadapi berbagai kesulitan seberat apapun gitu ya. Bahwa putus asa itu sama dengan mengingkari kekuasaan Allah gitu ya. Putus asa itu sama dengan seperti itu. Nah, dalam hubungan dengan larangan untuk berpusat ini relevan kiranya jika ditemukan bahwa Islam melarang euthanasia ya misalnya. Karena bagi seorang mukmin Allah dengan segala kekuasaannya tak terbatas, Allah mungkin saja memberinya kesembuhan misalnya. Jadi jangan pernah putus asa dengan penyakit yang semematikan apapun gitu ya. Nah, jadi akan tetapi akidah atau iman bukan sekedar keyakinan dalam kolbu ya, harus disertakan dengan amal, melakukan berbagai kewajiban agama, menjauhi larangannya. Karena amal itu yang menjadi bukti bagi keimanan gitu ya. Itu sebabnya pada hampir semua ayat yang di situ Allah menyebutkan orang mukmin, sebutan ini selalu dihubungkan dengan amal solih. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal solih ya. Saya ja'alulahum rahman wudda. Sesungguhnya orang yang beriman mengerjakan kebaikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menambahkan rasa kasih sayang dalam hati mereka gitu ya. Jadi amal soleh itu berasal dari bahasa Arab ya. Amal itu artinya pekerjaan, solih itu artinya membawa maslahat atau kebaikan atau sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh baginda Rasulullah. Jadi amal itu perbuatan yang ditimbulkan oleh aktivitas berbuat yaitu amila. Pengertian ini bisa dipahami dalam surah Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubadilullah sayyiatihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertobat, beriman, mengerjakan amal solih, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi sekalipun lazimnya orang memaknai amal dengan pengertian positif, namun Quran menggunakan secara umum, baik untuk perbuatan positif ataupun perbuatan buruk. Nah di sini ya, di sini bahwa kita intinya sebagai manusia ya, yang terdiri dari 3 unsur tadi ya. Maka ini masih banyak pembahasannya, jam 6:14 ya. Nah di sini bahwa enggak kita langsung ke ininya saja ya. Bahwa Rasulullah mewanti-wanti ya kepada kita dengan keimanan amal soleh yang kita lakukan ya. Tadi ya manusia itu terdiri dari 3 unsur ya, dari unsur jismun fisik, misalnya unsur akal, juga unsur ruh ya yang di Allah berikan kepada kita ya. Harus betul-betul ada spiritualitas yang dan akhlak yang baik ya dalam diri kita. Nah di sini digambarkan wa innaka la'ala khuluqin azim gitu ya, bahwa spiritualitas dan akhlak itu dalam kehidupan manusia begitu penting ya. Nah jangan sampai dipisahkan di sekularisme tadi ya. Sekarang kan banyak dipisahkan antara kehidupan agama dengan kehidupan negara gitu ya. Bahwa kita tadi udah tahu unsur-unsur manusia ini dirinci lagi secara detail lagi ya, dari mulai secara fisikly dan lain sebagainya. Nah insyaallah mungkin akan kita bahas di lain waktu ya. Ada unsur fisik kita itu. Nah ini di sini dirinci lagi ya, dari mulai fase tiflun seperti apa, fase balik seperti apa, fase azmul umur ya, fase usia lanjut misalnya seperti apa. Nah di sini dibahas lebih detail ya dalam ini sebetulnya buku tafsir maudhu'i ya tentang spiritual dan akhlak, bahwa manusia punya unsur roh gitu ya. Roh itu seperti apa, kemudian keberadaan roh itu seperti apa. Nah unsur akal, nah semuanya ya nanti dibahas secara detail. Misalnya bahwa manusia itu, akal itu ada hal yang harus dilatih kepada diri manusia ya, nazoronya, fakihahnya, tadabbaro ya, ulul albab. Nah itu istilah-istilah. Kemudian manusia juga dikasih nafsu. Nah nafsu itu ada 7 level ya nafsu misalnya. Nah di sini ada nafs itu apa saja gitu ya. Nah ini akan dibahas juga misalnya
ada nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsul amarah gitu ya. Manusia juga dikasih unsur kolbu. Nah, kolbu itu ya hati, ada level-levelnya juga ya kolbu itu misalnya. Nah, ada sir, ada sodrun misalnya. Nah, bagaimana fungsi kolbu dalam kehidupan kita. Nah, jadi manusia itu dikasih fisik, dikasih ruh, dikasih akal, dikasih nafsu, dikasih kolbu. Nah, semua instrumen ini saling mempengaruhi ya dalam tingkah laku kita sehari-hari. Orang yang mampu memenangkan kolbu dari yang lain dan selalu meminta fatwa ya padanya, istafti qalbak, tanya hati nurani, maka dialah yang mampu mewujudkan spiritualitas yang tinggi dalam hidupnya. Nah, ini ya, jadi di pendahuluan kita belum hatam gitu ya, bahwa kita harus mengenal diri sendiri dulu gitu ya. Sebelum kita mengenal orang lain, kita harus mengenal diri kita. Kadang ada manusia yang tidak mengenal siapa dirinya, bahwa kita harus mentafakuri ya kehidupan kita sendiri, bagaimana unsur kolbu kita, unsur akal kita, tadi unsur jismun kita ya, ruh itu nafs kita. Misalnya kita harus mengenal terlebih dahulu, nah sebelum kita mengenal orang lain, karena man arofa nafsah, barang siapa yang mengenal dirinya, faqad arofa robbah, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana mungkin kita mengenal Tuhan kita ya, Allah kita gitu ya, sedetail itu kalau kita tidak memahami siapa diri kita, yang kita itu terdiri dari berbagai unsur, satu sama lain saling mempengaruhi. Ketika kita betul-betul senantiasa berfatwa kepada kolbu kita ya, karena ada saldo mirok, tanya hati nurani. Ketika kita melakukan suatu ini ya, secara ini kita lakukan misalnya, apakah ini benar atau tidak, misalnya hanya hati nurani kita yang bisa tahu apakah yang kita lakukan itu benar atau tidak. Misalnya ada orang yang dia mukmin tetapi korupsi gitu ya, tanya saja hati nurani, apakah yang dilakukan itu benar atau enggak gitu ya. Kalau secara ini karena untuk kepentingan, kebutuhan nafsunya, untuk memenuhi istri, anaknya dan sebagainya, dia berani melakukan korupsi. Tetapi ketika ditanya hati nuraninya ya, saldo mirok, tanya hati nurani, benar enggak ini apa yang kamu lakukan, tentu saja tidak akan membenarkan ya. Baiklah, mungkin untuk tadabbur hari ini kita dicukupkan sekian ya. Kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan unsur-unsur yang ada dalam diri kita itu ya, baik unsur nafs, ruh gitu, yang Allah tiupkan berbagai value kebaikan di dalamnya, saling tarik menarik dengan nafs gitu ya, antara ruh, nafs, jismun, semuanya saling tarik menarik. Siapa yang menang? Kalau kolbun kita, yang hati kita yang bersih, nah insya Allah kita akan memenangkan ya, tidak tarik menarik dengan nafs-nafs yang selalu la'ammaratum bisu, selalu menyuruh kepada keburukan ya, yang senantiasa membisiki kita dalam hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan kolbun kita semakin kuat ya, kita semakin hari semakin menajamkan ya kolbun sodrun sir yang ada dalam hati kita. Hanya itu saja, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita semua sebagai hamba Allah, khalifah Bilan, dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, yang Allah berikan kepada kita kemuliaan-kemuliaan dengan adanya ruh yang Allah berikan kepada kita semua, dapat senantiasa meningkatkan ibadah kita, amalus salihah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakillah asmanal jazaa kepada dokter atas ilmunya.